hadir di hadapan Anda dan tentunya akan mengajak pemirsa mengenal lebih dekat tentang Pondok Pesantren Salafi. Dalam episode kali ini, Salafi Show akan mengajak pemirsa mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Furqon, pimpinan Kiai Haji Mohtar Fatawi yang terletak di Kota Serang, Banten. Bagaimana kegiatan dan aktivitas para santri di pondok pesantren ini dan apa saja yang dipelajari setiap harinya? Selama 30 menit ke depan akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Tiada hari tanpa Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslim. Oleh karena itu, Al-Quran wajib dibaca, dipahami, dan diamalkan. Demikian prinsip yang digunakan di Pondok Pesantren Nurul Furqon, sebuah pondok pesantren Salafi yang terletak di Kota Serang, tepatnya di Kompleks Perumahan Bumi Serang Baru. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar menuntut dan mencari ilmu, terutama ilmu agama. Begitupun di ponpes ini yang kesehariannya adalah mempelajari Al-Quran. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Furqon berdiri pada tanggal 13 April 2003. Pendirinya adalah Kiai Haji Mohtar Fatawi, sekaligus yang menjadi pimpinan dari ponpes ini. Tidak ada niat untuk mendirikan ponpes karena keberadaan rumah yang berada di kompleks tidak memungkinkan untuk membuka pondok pesantren. Pada awalnya, Kiai Haji Mohtar Fatawi diminta para orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka menghafal Al-Quran. Dengan niat mengamalkan ilmu, Kiai Haji Mohtar yakin kondisi tempat bukanlah hambatan. Di awal berdirinya pondok pesantren, hanya menerima 5 orang santri yang saat ini kelima santri itu sudah hafiz Quran alias hafal 30 juz. Seiring perkembangan, jumlah santri mencapai 50 orang yang terdiri dari 20 santri perempuan dan 30 santri laki-laki. Fungsi dari pesantren adalah sarana pendidikan, dan khusus di pesantren Nurul Furqon ini adalah tugas untuk mencetak para hafiz Al-Quran, para hafal Al-Quran, tujuan untuk didirikan pondok ini sebenarnya saya hanya melanjutkan perjuangan orang tua. Di antaranya beliau pernah berpesan bahwa hiduplah dengan Al-Quran dan kembangkan walaupun ilmu sedikit yang kita miliki, tapi tanamkan itu, kemudian ajarkan itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kunu ulama rabbani. Jadilah kamu ulama yang rabbani, mendidik. Siapa mereka? Al-ulama tarbiyata sigharan ilm qabla kibari. Jadi ulama rabbani itu adalah ulama yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil, alif-alifan, ilmu yang mengajarkan kitab-kitab kecil sebelum mengajarkan yang besar. Jadi itu disebut ulama rabbani atau ulama pendidik. Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Nurul Furqon adalah untuk menerapkan fungsi dari pesantren, yaitu sebagai sarana pendidikan guna menciptakan para hafiz Quran. Melanjutkan perjuangan orang tua dalam menyiarkan ajaran Islam, Kiai Haji Mohtar Fatawi mampu mencetak generasi penghafal Quran, menjalankan pesan yang pernah diamanatkan almarhum orang tuanya, yaitu hiduplah dengan Al-Quran,
dan kembangkan ilmu walaupun sedikit. Tanamkan dan ajarkan itu sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Jadilah ulama yang robani, yaitu ulama yang mengajarkan ilmu yang sedikit tetapi banyak manfaatnya. Sekarang banyak lulusan dari pondok pesantren ini yang sudah berhasil menjadi hafiz Quran. Banyak juga prestasi yang pernah diraih dengan mengikuti perlombaan, seperti Musabaqah Tilawatil Quran yang belum lama ini diwakili santri Nurul Furqon ke tingkat provinsi, dan masih banyak prestasi lainnya yang pernah diraih para santri di pondok pesantren Tahfizul Quran Nurul Furqon. Nah pemirsa, itu tadi profil dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Furqon. Setelah ini kita akan simak aktivitas sehari-hari para santri di Pondok Pesantren Nurul Furqon. Jangan beranjak dulu, tetap dalam Salafi Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Devi Alfiani dalam program Radar Pagi. Meski hujan telah turun dalam beberapa hari terakhir, para pengusaha beras kini sangat kesulitan dalam menyediakan cadangan berasnya. Beginilah ketika tim pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi melakukan penyegelan terhadap menara telekomunikasi yang tidak mengantongi izin operasional. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalam dulur Sabante. Assalamualaikum pemirsa, jumpa kembali dalam program BBJ Berita Banten Jakarta. Hiji mangsa nu kieu nu bakal langka nu kitu mah badag di mana-mana ge aya kitu tah. Rapat beduk mah rada-rada kita ari ngadebusna jika-jikana mah biasanya aya bae lah. ngomong apa sih sing planet endi sih? Kurang tinggal heula tayangan hiji. BBJ bakal ngabeji anu dilakonan kurang Banten di Banten. Orang-orang Banten di Jakarta. Tonton terus BBJ unggal poe Jumat Jam 8 peting di Radar TV. When they kidnapped me, I wept and wept for 4 days. Sexual violence, rape, sexual assault are the second highest crime that's committed in Kenya. I hope you women are giving support to the men. Don't just sit back to take care of babies. Let us show the men that we can work too, so that at the end of the day, the men won't take all the credit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Eksotik. Pemirsa untuk jalan-jalan lebih seru lagi ke tempat-tempat lainnya, makanya jangan kemana-mana. Terus tonton dan jalan-jalan bareng Eksotik ya.
gale-gale. Pempek atau pempek adalah makanan khas Palembang. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan. Yuk kawan insan, kita ngomongin soal tarik sama. Jogja adalah kota yang tak pernah tidur. Tetap saksikan Indonesia Pisan ya. Dan jangan lupa terus saksikan Indonesia Pisan. Salam Indonesia. Keberadaan pondok pesantren Nurul Furqon di kompleks perumahan tak menyurutkan semangat para santri untuk terus menimba ilmu agama. Berbagai kendala lebih banyak ditemui di pondok pesantren ini karena kondisi pondok pesantren berbaur dengan masyarakat. Bahkan sering merasa terganggu ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Namun para santri menganggap itu semua sebagai tantangan dan kembali semua itu tergantung pada niat. Kuncinya adalah ikhlas dan bersungguh-sungguh agar ilmu yang didapat tidak sia-sia. Sebenarnya setiap pesantren pasti mempunyai tantangan tersendiri, punya kendala tersendiri. Nah, khusus untuk di tempat ini karena memang komplek perumahan yang berbaur dengan masyarakat, tentunya ada beberapa kendala. Di antaranya mungkin ketika sedang berjalan KBM atau proses belajar mengajar seringkali terganggu dengan hiruk-pikuk warga yang lalu lalang. Bisa jadi itu juga bisa mengganggu konsentrasi santri. Tetapi sebenarnya kembali kepada niat ya. Ketika kita siapapun yang sudah terpatri niat untuk belajar, saya kira tempat itu bisa dikondisikan. Banyak juga pesantren yang sangat bagus dari sisi bangunan, dari sisi fasilitas, tetapi karena berangkat dari anaknya yang kurang semangat, itu seringkali mogok di tengah jalan. Dan alhamdulillah walaupun fasilitas yang sangat sederhana di sini, tetapi banyak juga santri-santri dari kami yang sudah bisa menamatkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sebagai contoh misalnya ada beberapa santri yang dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang beliau kuliah di Malang, yaitu Bagus Salim Mughafar. Kemudian ada lagi Ustadz Yatna yang dibawa oleh almarhum Uji waktu itu dengan Ustadz Asep Ginanjar. Beliau juga salah satu guru ataupun pengajar di pesantren As-Sohabah di Cikeas yang dulu dipimpin oleh almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kegiatan sehari-hari para santri dimulai bangun pada pukul 3 pagi untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau sholat tahajud berjamaah dengan membaca 1 juz setiap malamnya. Setelah tahajud, dilanjutkan dengan tadarus dan tilawah Quran, meneruskan bacaan atau disebut dengan hanca hingga menjelang subuh. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah berjamaah sholat subuh, kemudian membaca wirid, zikir, dan membaca Al-Quran dengan surat yang telah ditentukan, yaitu membaca surat Toha dan Yasin. Setelah itu, para santri dibolehkan melakukan aktivitasnya masing-masing, seperti bersih-bersih kobong, masak, dan lain sebagainya. Pada pukul 9 pagi, dilanjutkan dengan tadarus dan murojaah bersama. Ba'da zuhur, para santri setor hafalan kepada kiai atau badal yang menggantikan jika kiai sedang tidak bisa mengajar. Kemudian pada saat asar, sholat berjamaah dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran.
Kemudian sholat maghrib berjamaah. Ba'da maghrib, santri dibolehkan mencari tempat seperti di masjid, majelis maupun kobong untuk menghafal dan melancarkan hafalan Al-Quran, karena ba'da isya kembali menyetorkan hafalan Al-Quran. Selain kegiatan harian, terdapat pula kegiatan mingguan. Walaupun Pondok Pesantren Nurul Furqon adalah pondok pesantren yang mempelajari dan menghafal Al-Quran, namun dipelajari juga berbagai ilmu fikih seperti safinah dan lain sebagainya pada kegiatan mingguan. Selain itu, para santri juga belajar ceramah atau muhadoroh. Setiap minggunya ditunjuk satu orang untuk ceramah di depan santri lainnya. Para santri juga diajarkan tilawatul Quran, yaitu seni membaca Al-Quran agar setiap bacaan yang dilantunkan terdengar lebih indah. Biasanya tilawatul Quran dipimpin oleh santri yang sudah senior. Setiap harinya, kegiatan para santri diisi dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita semua, sekaligus petunjuk bagi seluruh umat. Maka dengan membaca Al-Quran setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu meridhoi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan simak tausiah dari Kiai Haji Mukhtar Fatawi. Tetap dalam Salafi Show. Apa kabar pemirsa? Anda kini tengah menyaksikan Radar Sepekan, berita memperhatikan kualitas raskin yang didistribusikan kepada warganya. Para nelayan tak membeli solar di SPBN karena SPBN cenderung melayani kapal-kapal besar saja. Selamat berakhir pekan, keluar salam, tulur sabarkan. Saksikan terus Radar Sepekan setiap hari Minggu hanya di Radar TV. Masih bersama dengan tema KPS bisa diberikan kepada pemirsa. Punya anak seperti apa? Kan mengumpulkan follower, hadismu segala macamnya. Jadi informasi-informasi kejadian
lagi yang berhubungan dengan masalah ketika barang datang ternyata tidak sesuai nomor kita yang baru atau nomor terus teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, jumpa kembali dalam program BBJ Berita Banten Jakarta. Hiji mangsa nu kieu nu bakal langka nu kitu mah badag di mana-mana ge aya kitu tah. Rapat beduk mah rada-rada kita ari ngadebus mah jika-jika mah. Biasanya. Aya bae lah. Ngomong apa sih sing planet endi sih? Urang tinggal heula tayangan hiji. BBJ bakal ngabejaan nu dilakonan kurang Banten di Banten. Orang Banten di Jakarta. Tonton terus BBJ unggal poe Jumat jam 8 peting di Radar TV. Si gale-gale. Pempek atau pempek adalah makanan khas Palembang. Rempah-rempah adalah bagian sungguhan. Yuk kalau insan kita ngomongin soal pariwisata. Jogja adalah kota yang tak pernah tidur. Tetap saksikan Indonesia Pisan ya. Dan jangan lupa terus saksikan Indonesia Pisan. Salam Indonesia. Anggota DPRD Pandeglang periode 2014 hingga 2019 dapat bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Rano telah menugaskan BKD dan Biro Hukum untuk memberhentikannya dari jabatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kini tengah menyaksikan Radar Malam bersama saya Devi Alfiani. Bersama saya Nurul Ulfa, kita simak Radar Malam selengkapnya. Kita terus Radar Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Radar Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus santriwan santriwati Nurul Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu motivasi untuk para santri yang ada. Para santri yang sedang belajar untuk menghafal Al-Quran, memperdalam Al-Quran, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bukan orang yang disebut yang terbaik oleh Rasul itu mempelajari ataupun mengajarkan ilmu teknologi, mengajarkan ilmu matematika, tetapi di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baiknya di antara kita, di antara kalian kata Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa memperdalam Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini latar belakang bagaimana saya sebagai khadim Ma'had Nurul Furqan ingin mengamalkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kepada kita, kepada umatnya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena beliau, mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Quranul Karim, yang tidak akan ada perubahan sedikit pun. Bahkan Allah jamin akan keautentikannya Al-Quran, akan keaslian Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim.
Ini baru santri yang semangat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami akan senantiasa menjaga dan memelihara Al-Qur'an. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an? Maka bentuk dari inna, kami, kata Allah dalam Al-Qur'an ini adalah li'azzim nafsah. Ada keterkaitan, ada keterlibatan selain Allah, yaitu makhluk-makhluk Allah. Siapa mereka? Yaitu para hamalatil Qur'an. Sehingga ketika ada penyimpangan Al-Qur'an, ketika ada kesalahan cetakan Al-Qur'an, maka langsung ada reaksi, langsung ada yang membenarkan atau yang memberikan kritik. Karena betapa banyak sekarang masih kecil, banyak yang sudah hafal 30 juz. Bahkan belum lama di TV ya, ada hafiz Al-Quran, seorang anak kecil namanya Musa, baru usia 6 tahun sudah hafal 29 juz. Maka inilah mukjizat Al-Quran. Nah, ketika kita bicara Al-Quran, maka alangkah indahnya ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena walaupun tidak paham Al-Quran, tidak paham isinya, orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya pahala, baginya kebaikan. Dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu, pahala itu Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. Beliau meneruskan kembali sabdanya, la aqulu, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Baca alif lam mim, kita baca 3 huruf, berarti alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini baru dari segi bacaannya saja. Belum lagi kita mempelajari disiplin ilmunya. Satu ayat saja, ketika kita mempelajari Al-Quran, di dalam sebuah sabda Rasulullah, au kama qala Nabi, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, la antaghdua, kata Rasulullah, fata'allama ayatan min kitabillah. Engkau berpagi-pagi, semangat di pagi hari, kemudian engkau pelajari satu ayat daripada ayat-ayat Allah, maka itu adalah lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Nah, satu ayat lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Saya mau tanya nih Ustaz, kira-kira pernah nggak sholat 100 rakaat non-stop? Nah, gempor loh. Jangankan 100 rakaat, tarawih 20 rakaat aja nawar. Ya, pinginnya yang singkat padat begitu. Nah, inilah salah satu dari keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang pelajari Al-Quran. Karena itu, mari kita sama-sama dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran, fahami, hafalkan, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mendengar tausiah dari Kiai Haji Mohtar Fatawi tadi, semoga dapat meningkatkan keimanan kita dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan Salafi Show. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.